Potlon. Ya, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, Potlon. Masih dengan kita bertiga. Saya Genter. Dan saya Londo. Dan saya Adit Tongseng. Ada tahu Adit Tongseng siapa? Siapa mas? Adit Tongseng itu vokalisnya The Glove and Tobacco. Iya. Namanya mirip. Langsung julid langsung. Iya. Kali ini kita baru nih setnya. Setnya baru. Iya. Dan nggak bertiga aja sekarang. Dan bertiga. Bertiga sekitar kita. Kita sambut dengan meriah Mas Kacamata. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Saya Bruni deh. Singkat padat jelas ya, Pak. Singkat padat jelas. Nama itu. Iya betul. Mas Bruri ini siapa, Mas? Aduh, muncrat. Saringannya mana? Saringan mikir mau berak muncrat. Mas Bruri ini ya. Salah satu pedagang. Iya, pedagang di Pasar Johar yang tidak terkena dampak kebakaran ya, Mas? Bener gak sih? Karena saya pasar bulu. Oh, bener. Kan kelas bulu tuh pasar bulu. Ya, teman-teman, kali ini kita sedang di store-nya Mas Bruri ya. Namanya Camstore ID. Camstore ID. Di belakang kita ini banyak kaset maupun vinyl nih tempatnya Mas Bruri. Jadi seperti kita nih klub bola. Jadi ada home sama away. Nah, partai tandang kita. Pertama kali di Potlon. Nah, bareng Edison Cavani. Nah, kalau yang episode sebelum kita kemarin di luar kota, ini masih di dalam kota tapi di luar rumah. Di luar studio biasa ya. Dan juga ini, Mas, ketika kita kenal Mas Bruri ya, kita ini sempat berpikir memorable. Oh iya, benar. Kita mengenang masa-masa lalu, men. Benar nggak sih? Ketika masuk di store-nya Mas Bruri, ketika masuk langsung, Mas, mau nyari kaset di upstairs, ada nggak? Mas Bruri nyari, nggak ada. Langsung iya, langsung saya ingat itu masa-masa SMA. Iya nggak sih? Kalau saya gini, saya gitu. Kalau kalian? Kalau aku waktu kesini itu rasanya kayak ke mesin waktu. Karena di zaman sekarang yang digital masih ada fisik-fisik kayak gini, Pak. Masih ada kaset, CD, vinyl. Awal mula Mas Bruri mengenal dunia kaset itu sejak kapan? Nah, benar. Sejak kecil loh mesti. Nah, sejak kecil. Berarti sejak kecil punya cita-cita nih ke depannya pengen koleksi kaset gitu. Nek cita-cita dari kecil masuk pada di pedagang kaset juga lah. Raungin ya. Koleksi. Orang ada kok pas SD kan mesti kita tanya, besok cita-citanya apa? No, sing jadi pilot, ada sing jadi dokter. Pasti dokter seringnya sih. Dokter ya. Kayaknya sudah no. Pakai nunggu sore ya. Enak loh sini loh. Ya tetap gue hal yang menurut saya apa ya cita-citanya apa ya. Wis los wae lah. Los wae ya. Sing penting dadi wong berguna ngono gitu. Gawe wong seneng. Betul. Iya kan. Dewe teko bakule seneng. Walaupun DT sing teko ditintek tapi seneng. Nah gitu. Karo ngopi, karo tut. Nah, kuwi sing enak. Ini memang dari koleksi kecil ya, dari zaman lama. Koleksi hilang semua. Oh, kalau sing kecil mah hilang semua. Hilang semua. Pas waktu pindahan rumah kan, biasalah di packing dikirain sampah kali ya. Udah diangkut pemulung toh, buar misalnya. Akhirnya mulai koleksi lagi dikit demi sedikit. Pindah rumah itu aku cuman bawa kaset piro ya? 13 pieces kaset itu. Emang kecenderungannya kan aku lebih senengi kaset pita. Oh, yang kotak-kotak itu ya, yang kaset pita kotak ya. Kaset di sodiolor sama buntut layangan gitu. Tapi ini pasti kebuka ambiar nangis. Kalau sing nyanyi mantane. Tadi kan ngomongin kaset nih. Lebih suka kaset daripada vinyl ya? Apa? Dari CD kaset vinyl. Aku lebih seneng kaset pertama ya.
Cuman ketika orientasinya CD sih hanya tertentu ya, band tertentu yang dimana misal si band tersebut itu gak cetak kaset dan gak cetak vinil. Kalau vinil asumsinya gini, kalau saya sendiri misal adanya CD impor, biasanya terpautnya dikit kok sama vinil. Ya kan mendingan menahan nafsu dulu, ya kan? Nabung sithik. Itu vinil. Gambarnya gede itu. Artworknya lebih marem, lebih kerasa ya. Marem lah. Karena kalau nahan nafsu nanti sekali keluar langsung kerasa. Itu. Engagementnya keluar. Engagement. Bukan iya itu. Mas Yuri kuwi dhisik pelaku musik lah sebenarnya. Pelaku musik iso nyampe ke akhirnya ke kaset. Apakah pernah jadi musisi gitu? Nah, mungkin musisi ya, ojo pelaku musik, pelaku kok. Pelaku musiknya dilakokno. Saya ngeband, pastinya ngeband juga ya. Karena kan dari biasanya orang seneng musik itu, ya seneng koleksi, seneng apa gitu kan. Mesti banyak dapat ini ya, influence tuh. Nah, influence itu kan kadang masuk sih seneng band rock misalkan, udah dengar lagunya asik, terus delok videonya juga oke gitu kan, masuk ya pengen wah coba bayang nona misalnya ning panggung kayak ngono ya dilakokno. Cuman bisa kan kita cuman karaokean manual ya kan, karaokean manual TP di style karo bisa baca liriknya gitu kan, dihafalke karo mengiringi nyanyinya gitu kan. Tapi kan wah asik juga kali ya, misalkan juga dari playernya juga gitu kan. Nah kalau ngeband, ya ngeband sama teman-teman dari zaman apa ya, SMP ya, mulai ngeband. Sesi podcaster asik ya? Paling terasik sih. Asik loh. Nggak, yang paling unik itu. Nah, kan biasanya kan nggak bisa udut. Nah, sekarang bisa ngudut. Kedua, biasanya duduknya pakai kursi kayu. Ini kita duduknya pakai kaset. Pakai kaset. Nanti ada karyanya loh Mas Raweda loh. Kaset tuh itu aja ya. Saya juga duduknya di kaset. Tapi antep sih kuatnya. Ini nunjukin kalau ternyata bareng dulu itu kuat. Ya. Selain itu, Mas Buri isong memperhitungkan ini gitu berat sama dengan dijinjir. Itu kok ilmu sapu lidi kok. Sapu lidi itu kalau memang satu kan gampang ditoklek. Ya toh. Nah, misal banyak ketoklek bongkok itu. Iya kan? Benar. Filosofinya gitu ya. Gitu aja. Bener ya? Benar. Mas Bruri itu apakah peramal? Karena kok ndelalahnya ya Mas ya. Ini kan kebetulan bukan kebetulan sih, karena Mas Budi memang ngoleksi tuh sampai sekarang dari hobi terus akhirnya bisa jadi ke jualan juga. Tapi kok ternyata sekarang juga banyak yang sekarang yang di zaman ini itu mereka mulai kembali lagi ke vinil ya kebanyakannya sekarang. Sama sih kaset, CD. Kaset juga ya. Nah, itu apakah Mas Budi itu ada kayak teknik-teknik The Simpsons gitu yang mereka bisa? Misalnya ya sanepo ya, ngomong misal wis di sanepo nih gitu. Orang Jawa ngomong kayak gitu. Ya enggak sih sebenarnya kalau misal yang namanya kita ngomong masalah rilisan fisik itu hampir seperti ini kok, seperti ya kita kategorikan di situ hobi gitu kan. Hobi dimanapun di masa apapun akan dimakan zaman. Pasti ada. Peminatnya pasti ada. Walaupun di situ ketika kita ngomong di dalam koridor ini ya karya musik sekarang kan dengan perkembangan zaman platform digital nih yang jadi andalan karena lebih simpel gitu kan, orang bisa akses langsung dari smartphone-nya, dari gadgetnya. Tapi suatu hal yang pasti adalah ketika perkembangan teknologi itu pasti secanggih apapun itu pasti ada plus dan minusnya. Plusnya mungkin aksesnya gampang nih, ya kan. Minusnya kita nggak pernah tahu wujudnya seperti apa, di dalam covernya ada foto apa, ada gambar apa, apakah di situ menyertakan liriknya atau enggak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, ngomongin kaset nih Mas. Di dalam kaset pasti ono
artworknya kan. Iya. Nah, di covernya ya. Nah, cover dan dalamnya. Biasanya kan kita juga tertarik sama isiannya kan. Betul. Pernah nemu yang aneh-aneh lah mas. Kayak misalkan jimat atau misalkan info apa gitu ya. Kalau sebenarnya kayak gitu beberapa sih ada ini ya. Kemarin sih sempat lihat di postingan temen ya. Jadi bonus biji ganja gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau enggak ada yang dikasih bonus dulu band Garnara. Proyekan Garna AK47 itu 3-way split kalau nggak salah. Itu bonusnya itu kayak ini. Daun kering. Per tiap kasetnya ada bonus itunya. Tiap kaset ya? Atau dulu slang juga kan sempat ada yang include celana kolor kayak gitu kan. Jadi kamu sebenarnya kayak gitu, misalkan kondom kemungkinan biar lebih efektif itu gandeng program KB. Iya, benar. Ada pesan tersirat ya. Iya, benar lah. Jadi sebenarnya kontak-kontak kayak gitu itu satu mungkin unik biar orang itu selalu ingat gitu kan. Wah, ini unik ya. Beli ini dapat ini, ataupun emang terlepas si band itu sendiri emang mengonsep ketika nanti packagingnya seperti ini, nanti ada include bonusnya seperti ini, yang mesti ada benang merahnya sama si album yang dirilis. Memang kelebihan ketika kita beli fisik ya. Kelebihan kalau beli fisik sama biasanya gini, orang-orang dulu itu kan kaset ya. Kalau di pas waktu CD itu playernya emang ketika sudah musim ada compact disc itu playernya yang mahal. Kayaknya di playernya berarti. Pasti, makanya orang-orang lebih menikmati via pita kaset. Dan sementara perbedaannya ada lagi nih. Perbedaannya adalah kalau orang sekarang mungkin di HP mereka punya playlist mereka sendiri gitu. Tapi aku yakin ketika yang dipilih pasti kan satu lagu atau dari entah itu dari band solois atau apa gitu kan, atau format band dengan berbagai macam genre. Itu pun yang pasti yang dimasukkan adalah hit single atau hit yang disukai. Mereka bikin playlist sendiri. Kekurangannya, misal si lagu A ini terdapat di album kedua si band ini, gitu kan. Sementara satu album itu kan isinya mungkin 8-10 lagu. Kadang di-setelin lagu lain yang di album yang sama, mungkin mereka nggak tahu. Tapi karena orang-orang dulu kan ketika cuman seneng 2 lagu, 3 lagu, tapi seenggaknya lagu yang dalam satu kaset itu pasti mereka putar. Iya kan? Benar. Padahal sekarang tinggal geser atau di next. Yang penting aku pengennya gue cuman ref tok karena menyentuh kalbu gue. Setelah itu di next gitu kan. Next aja kemungkinan playlistnya udah ganti artis lain, ya kan, lagu yang lain gitu kan. Ya kayak gitu juga. Memang ono kesenangan ya. Pasti. Dan kalau pakai fisik Pak, itu tuh setidaknya ada aktivitas badannya dulu, karena kan harus manual ya. Kalau yang HP kan yang gerak cuma jempol. Nah kalau misalnya pakai tape kita berdiri, ngestop, dibalik. Nah itu kan setidaknya ada energi yang dikeluarin. Bagus loh Kak, tuntunan sholat. Sholat itu kan menggerakkan semuanya. Nah, kaset ternyata juga gitu ya Pak. Termasuk olahraga kan, badan gerak, ganti set A, set B. Bener tuh. Kayak sempak gitu. Set A, set B. Wah iso dereng. Dulu ngokor. Nah, nah itu kan dulu kan sampai tape sama bolpen itu jadi pasangan emas ya. Pasangan emas, Romeo dan Juliet itu. Iya. Dan enaknya kalau tape kan tanpa iklan, nggak ada jeda gitu loh. Nah, ya, betul. Soalnya gue krek-krekan. Daripada misalkan aku premium premium bensin aja. Bener. Premium bensin aja. Ngomong nih Mas Bur ini bisa ngelihat ini nggak sih karakter pembeli cocoknya di genre apa? Genre spasi. Bisa baca nggak sih? Ya? Misalkan kayak saya datang nih Mas. Kamu mesti pengen kaset The Glove and Tobacco gue. Iya kan? Nah itu. Ya apa ya kayak gitu kan biasanya ada ini ya. Jam terbang ya?
kalau mau jam terbang sih sebenarnya bakal menyesuaikan ya istilah kata seperti ini kan. Hasil itu nggak pernah mengkhianati suatu perjuangannya gitu kan ya. Nggak terbalik. Dalam. Oh salah ya? Salah ya? Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Nah berarti kamu belum ngandel. dites emang dites. Iya kan? Berarti kamu masih fokus gitu kan. Aku sempet nyari sama pas ngomong dalam loh. Kali ini kerjanya narasumber. Ya kayak gitu pastinya kan dari interaksi ya. Ketika orang datang ke sini mereka cari apa? Masa aku pengen ada nggak album si misal Danila itu kan? Oh pas kebetulan pas punya aku kosong. Kalau mama ya orang marketing itu kan gimana caranya ya? Ketika orang datang ke toko kita ataupun misalkan tanya informasi, dia pulang jangan sampai dengan tangan hampa. Wah berarti anu ki ben payu ki payu ki enggak. Cuman akhirnya dari obrolan, dari bincang-bincang itu kan kita tahu, kita bisa merekomendasikan. Oh ternyata kalau misal si masnya atau mbaknya senengnya ini gitu kan. Kalau saya kosong, pernah nggak dengerin yang ini gitu kan? Coba cek dulu gitu kan. Atau kasih solusi ya. Iya toh, tetep toh. Harusnya kasih Pure Saturday tuh mas. Apa? Kan kosong. Kosong. Ada nggak kosong? Pure Saturday. Iya toh. Ya pastinya kayak gitu. Ben apa ya? TikTokannya jelas gitu. Orang aplikasi TikTok. Ya itu. Kamu tanya, kamu tak jawab. Gitu. Salah aku nggak punya. Wah nggak joget. Ini gitu kan. Yang paling aku suka di sini adalah dibandingin kayak dulu kan sekarang masih ada nggak sih kayak buletin gitu sih? Udah nggak ada ya. 2008 itu kalau Mas Semarang. Oh 2008 malah ya. 2008 udah pada tutup ya. Dulu zaman SMP aku masih zaman nih nyari kaset dulu dari buletin gitu. Setara Big Bang. Ya benar. Bedanya adalah kalau di buletin mereka tuh hanya jual. Kayak ya udah beli ini, iya udah ini. Tapi di sini Mas Budi itu bisa nyeritain loh backgroundnya itu. Nah karena kalian takkan ngancani aku kok. Bener kok ngancani cerita kok. Iya kan? Jadi kita bisa ngerti selalu bentuknya gitu loh. Ini personilnya ini lagi gini makan ini suka ini sampai siapa loh. Sampai ke ide banget. Gitu. Itu sebenarnya karena salah satu efek lebihannya ngoleksi gini apa terpaksa Mas? Pastinya. Jadi pastinya gini. Oh, bukan yang poin terpaksa ya. Bukan terpaksa untuk tahu ya. Jadi ketika di sebelum misalkan kayak webzen atau informasi yang ada di internet, gampang kita dapat ya. Banyak artikel ulasan apa-apa. Dulu itu kita mau mencari referensi musik ya. Misal kita seneng BRA nih. Apa meneh. Wah, itu susahnya minta ampun. Paling dari misal majalah-majalah yang pas era-era zaman dulu itu ada majalah Atwil gitu kan. Atwil. Itu pun aku masih bahaya paling. Terus ketika beranjak remaja mesti kalian sempat ini ya majalah Hai. Iya, kalau Hai itu. Cuman kan kalau Mama Hai kan pastinya tetap ada kurasinya apa sih yang cocok, nggak yang band-band underrated pun juga nggak bakal masuk gitu kan. Tapi yang lebih pasti adalah triknya saya dulu gitu kan. Makanya kelebihan ketika kita beli album fisik itu bar tuku mesti pengen cepet balik disetel. Kadang ini mau nama sih aku sih harus nyetel sih dah itu. Mesti kita langsung berusaha membuka covernya. Dan di situ kan ada bahan thanks to ya. Pas thanks to personal sama yang thanks to band, special thanks to bandnya sebutin bla 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 bla. Nanti kita cari dari apa ya. Akhirnya sudah cobalah. Akhirnya kayak kita kadang ada yang kita beli kucing dalam karung. Band iki. Ketika kita jalan-jalan di toko musik, lah kayak sing band iki sing di thanks to ke si Nirvana misalkan. Akhirnya kita beli. Random kan? Iya. Akhirnya 50-50 ketika di rumah kita play sesuai ekspektasi kita enggak gitu kan? Nah, ya, kayak gitu ya menariknya di situ. Kadang pas asem ternyata zongi. Ya kan? Ternyata enggak sesuai. Tak pikir ketika bukan referensi tapi
dia tercantum dalam terima kasih dalam si band ini di albumnya. Tapi kan mungkin 11-12 lah musiknya gitu kan. Ternyata malah ada yang melentang jauh gitu kan. Kita banyak kenal istilah ya semenjak kenal Mas Buri. Kayak ngulik ini kan kalau istilah perkasetan digging ya. Digging. Itu bahasa apa, Mas? Ya diggingnya bahasa-bahasa apa ya istilahnya kayak yo pek apa? Digging tuh ya. Enak. Sebenarnya ngomong pek hunting sih ya nggak masalah sih. Hunting boleh, digging boleh ya, ngulik boleh. Ngulik boleh, terserah. Itu juga jadi salah satu kenikmatan ketika kita beli fisik loh. Kalau digital adalah ya nyari searching di Google. Akhirnya kan kalau misal satu hal yang apa ya, aku pun mesti ini ya, hampir sama rata-rata orang itu ketika masuk, kita pengen ke toko kaset. Karena kita bahas di sini kan ini ya rilisan fisik kan. Kita masuk sebuah toko harus bingung. Oh malah harus bingung ya? Harus bingung. Berarti si toko itu berhasil membuat bingung si customernya. Bingung Pak. Sebenarnya dari rumah wis ande-anden itu engko ngono tuku kaset iki gitu kan. Udah ada wishlistnya gitu. Tapi tekan tempat buset langsung beli. Contohnya aku. Aku pun juga kayak gitu sampai sekarang pun. Makanya kan loh kok malah iki. Oh iki. Akhirnya kita memprioritaskan yang mana gitu kan ya. Ya sudah. Buat teman-teman nih yang mau cari fisik bisa langsung datang kemana, Mas? Ke toko saya. Alamatnya loh. Alamat. Iki orang iklan asini kok. Orang iklan tuh. Enggak. Tak kasih tahu biar kesasar. Bener. Kan gitu kan. Di Jalan Wong Larse Barat 8 nomor 4. Nek masih bingung, WhatsApp saya nanti tak share log. Ya, enak. Bisa dicek di Instagramnya, itu namanya Kamster ID ya. Nah, Kamster ID. Jadi kalian nggak cuma nikmatin digital, fisik itu lebih seru. Betul. Pasti nanti disambut baik ya. Lebih greget kan. Lebih greget. Pacaran lewat digital juga nggak enak. Iya, lebih enak ketemu fisik. Iya. Iya. Dan untuk segmen ini kita nobatkan Mas Bruri sebagai mas-mas memorable. Enggak ya. Anu ya evergreen. Sebenarnya itu kita tuh banyak loh pembahasannya. Cuman sengaja biar nanti kita bisa ketemu lagi. Iya toh, benar. Dengan pembahasan yang lebih luas. Iya toh. Kan we think trace because kulin. Oke, jadi untuk segmen untuk episode kali ini gitu aja. Seperti biasa, botolan bukan panutan tapi untuk didengarkan. Dor. Sun.